Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa yaqina. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita tadi mendengar bahwa ammal khuruj 'anil dhunub wa takhallusu minha, bahwa setelah kita berbuat dosa, kemudian dosa tersebut boleh menghalangi kita dari perbuatan-perbuatan kebaikan dan juga menghalangi untuk diterimanya ibadah kita. Karena orang yang beribadah dengan tidak tobat dari dosanya itu seperti mengharap pada Allah dengan berlumuran kotoran. Nah, sehingga ibadahnya itu kemungkinan untuk tidak diterima oleh Allah. Nah, oleh karena itu mesti kita harus keluar dan melepaskan diri kita dari dosa-dosa. Bagaimana caranya agar kita keluar dan lepas dari dosa-dosa tersebut sehingga kita melaksanakan ibadah dikasih kemudahan, ringan terasanya, dan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Al-Imam Ghazali menyebutkan agar kita keluar dan lepas dari dosa-dosa kita yang sudah kita perbuat, itu kita lihat dari dosanya. Karena dosa itu terbagi kepada tiga bagian secara global, ya, secara ijmalnya bahwa dosa itu terbagi kepada tiga bagian, atau lebih ringkas lagi, dosa itu terbagi kepada dua bagian. Yang pertama, dosa yang berhubungan antara hamba dan Allah, dan yang kedua, dosa yang berhubungan antara hamba dengan hamba. Nah, dosa yang berhubungan antara hamba dan Allah itu ada dua. Ada tarkul wajibat, ada irtikabul muharramat. Ya. Jadi dosa antara hamba dan Allah itu terbagi dua. Ada tarkul wajibat, ada irtikabul muharramat. Yang pertama, meninggalkan kewajiban-kewajiban, dan yang kedua, berbuat dan melaksanakan yang diharamkan. Nah, ini. Nah, kemudian kalau kita bertobat dari meninggalkan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu mesti ada dua. Yang pertama, menyesal atas perbuatannya sehingga kedepannya bertekad untuk tidak akan mengulangi kesalahannya. Dan yang keduanya adalah membayar atau mengqadha kewajiban-kewajiban yang sudah dia tinggalkan, seperti meninggalkan sholat, maka dia wajib mengqadha sholatnya. Bahkan banyak ulama-ulama yang menyebutkan orang yang mempunyai qadha sholat dan dia memperbanyak sunnah, maka sunnahnya itu tidak akan diterima. Karena seperti orang yang melaksanakan sedekah sunnah sedangkan hutang yang wajib tidak dia bayar, seperti begitu. Nah, makanya tidak boleh kita
melaksanakan sunnah-sunnah kalau kewajiban qadha kita belum terbayar. Ya, jadi mesti kita membayar qadha dulu. Nah, jadi tobatnya dari meninggalkan kewajiban itu yang pertama menyesal, dan yang kedua membayar atau mengqadha apa yang sudah dia tinggalkan dari kewajiban-kewajiban seperti sholat, puasa, zakat, nazar, dan juga kafarah. Kalau memang sudah muayyan waktunya, nah dia bayar semuanya. Ya. Kalau dia nazar, misalkan dia kata kalau saya hasil maksud, saya bernazar hari Isnin puasa. Kemudian hari Isnin tidak puasa, maka wajib dia mengqadhanya di hari lain. Karena itu nazar wajib. Nah itu dosa hukumnya kalau dengan sengaja. Itu yang pertama. Yang dosa antara kita dan Allah, antara hamba dan Allah, yang berbentuk melaksanakan yang diharamkan, irtikabul muharramat. Nah itu tobatnya dengan dua juga. Yang pertama, fatandam ala zalik, menyesal atas perbuatan haram yang sudah dia berbuat, yang pertama. Dan yang keduanya, watuwattin wattana yuwattinu, manaqarrara yuqarriru, menetapkan dalam hatinya untuk meninggalkan kembali kepada sepertinya. Tuwattin itu qarrir, dikuatkan, ditanamkan dalam hatinya dengan kuat bahwa dia tidak akan kembali untuk berbuat itu yang diharamkan. Nah itulah tobat dari irtikabul muharramat. Gitu. Nah itu dosa antara kita dengan Allah, dosa antara hamba dengan Allah, ya, antara meninggalkan kewajiban dan berbuat yang diharamkan. Seperti yang diharamkan, dosa antara hamba dan Allah seperti minum arak, ya, kemudian juga berzina. Itu dosa antara dia dengan Allah. Berzina itu antara dia dan Allah saja kalau memang bukan bentuk pemerkosaan. Tapi kalau bentuk pemerkosaan itu dosa antara manusia dan manusia, karena ada hak yang dilanggar oleh dia. Sama juga kalau berzinanya dengan perempuan yang punya suami, nah itu pun sama, dosa bukan hanya dengan Allah tapi dengan manusia juga. Karena istri itu berhubungan dengan istri itu hak suaminya. Berarti kita sudah menzalimi suaminya. Sehingga kalau kita bertobat itu mesti minta maaf sama suaminya. Nah, itu karena itu hak suami, ya kan? Nah, itu. Jadi kalau antara kita dan Allah saja gampang. Yang ketiga, ini dosa yang berat, yang susah dan susah melepaskannya, yaitu dosa antara kita dan sesama. Ini yang berat, susah. Nah, dosa antara kita dan sesama atau sesama hamba Allah itu dosanya terbagi kepada 5. 1, dosa yang berhubungan dengan harta. Yang kedua, dosa yang berhubungan dengan jiwa. Yang ketiga, dosa yang berhubungan dengan ilm, yaitu kehormatan, ya. Dan kemudian juga dosa yang berhubungan dengan perusakan kehormatan. Kalau ilm beda. Kalau ilm dia menggibah kita. Tapi kalau hurmah itu seperti seseorang mengganggu istri orang, itu merusak kehormatan. Nah kemudian dan yang kelimanya yaitu berhubungan dalam agama. Nah ini
ini masing-masing ada cara tobatnya. Ya, ada cara tobatnya. Nah, saya kata beliau, kalau dosa antara sesama yang berhubungan dengan harta, dosa tobatnya harus begini. Disebutkan. Kalau yang berhubungan dengan jiwa harus begini. Nah, kalau berhubungan dengan kehormatan dia, ya itu sebegini. Dengan agama semua ada tobat-tobatnya. Nah, kalau kita ingin lepas, mesti menjalankan segala macam yang beliau jelasin, baru kita akan lepas dan keluar dari dosa antar sesama. Ya, itu. Nah. فما كان في المال فيجب أن Berarti kata beliau, wa jumlatul amr, kesimpulan dari masalah tobat dari dosa antara sesama, baik itu yang berhubungan dengan harta, jiwa, kehormatan, hurmat dan juga agama, itu akan kembali kepada dua. Kalau memungkinkan, yaitu meminta supaya ridho musuh kita atau orang yang kita zalimi, dan yang kedua kembali kepada Allah dengan ibtihal dan tadarruk supaya Allah meridhokannya. Nah, tapi ketika kita tadarruk kepada Allah, ibtihal kepada Allah, itu bukan jaminan. Itu mah fi masyiatillah, kembali kepada kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak meridhokan, dia meridhokan. Kalau Allah tidak berkehendak, ya tidak. Ya seperti orang mati belum bertobat dari dosa besar. Orang yang mati belum bertobat dari dosa besar, kita tidak boleh mengatakan dia ahli neraka, tidak boleh. Dia pasti masuk neraka, tidak boleh. Cukup mengatakan dia fi masyiatillah, dalam kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak memaafkan, ya memaafkan. Kalau Allah berkehendak menyiksa, ya menyiksa. Kita kan tidak tahu, itu rahasia Allah, ya. Nah, makanya tidak boleh kita memvonis, memutuskan fulan neraka, fulan ini, tidak boleh kan. Ya, mesti kita kembalikan fi masyiatillah. Ya. Nah, tapi walaupun itu fi masyiatillah, yang kembali kepada kehendak Allah, bukan satu kepastian, tapi warraja'u minhu bi fadlil 'azim wa tamim annahu idza 'alima as-sidqa min qalbil 'abdi fa innahu yubdil khusama'a min khizal fadli. Tapi harapan besar, harapan sangat dari Allah karena luas fadl Allah, sangat menyeluruh kebaikan Allah. Apabila Allah tahu kepada kebenaran hati seorang hamba atas penyesalannya, yakin Allah pun akan meridhokan musuh-musuhnya. Ini kan Allah yang maha tahu, ya. Nah, fa'lam hadhi haqqah rasyidan fa hadhi. Nah, ini jumlah yang saya istimewa. Oleh karena itu, kita jangan sampai setelah kita tidak mampu, tidak mau ibtihal sama Allah, jangan. Kalau sudah tidak mampu melaksanakan istihlal yang kelas pertama, kedua tidak mampu, tetap ujungnya itu mesti tadarruk wal ibtihal, mesti itu. Sudah. Supaya kita masuk fi masyiatillah. Tapi harapan yang sangat kuat, karena Allah maha luas anugerahnya, Allah maha luas kebaikannya. Kalau Allah tahu hati kita betul-betul menyesal, yakin Allah akan mengijabah dan meridhokan musuh-musuh kita. Nah, itu ya. Kita melaksanakan apa yang disebutkan beliau tadi dengan cara-cara tobatnya, yaitu dosa, tobat dari dosa antara kita dan Allah, baik itu dari tarkil wajibat atau irtikabil muharramat, dan tobat dosa-dosa antara kita dengan sesama, baik itu yang fil mal, fil nafsi, fil irdi, fil urma, wa fid din. Kita naikkan sekemampuan kita. Apa yang kita mampu kita berbuat. Kemudian
Wa barraqtal qalba, barraqta tahartal qalba, bersihkan hati kita dari ada ikhtiar keinginan untuk kembali berbuat dosa di masa depan, di waktu yang akan datang. Bersihkan itu. Setelah kita bilang tadi, wa barraqta, bebaskan, bersihkan hati kita dari keinginan untuk mengulangi dosa tersebut di masa depannya, di waktu yang akan datangnya. Kalau sudah begitu, faqad kharajta minadz dzunubi kulliha, maka kita sudah dinyatakan keluar dari dosa semuanya. Sudah berbuat begitu. Nah, bagaimana kalau hasil tabriatul qalbi, hasil muncul di kita, yakin saya tidak akan kembali berbuat itu lagi, sudah bersih hatinya, sudah bebas hatinya dari keinginan atau niat-niat untuk kembali berbuat kesalahannya. Tapi dia tidak mampu minta maaf, tapi tidak mampu dia mengqadha sholat yang ditinggalkannya, ya, atau dia tidak mampu meridhokan musuh-musuhnya yang dia zalimi. Bagaimana dosa antara dia dan Allah diampuni? Fattabi'at lazimatun. Apa tabiat? Tabiat itu dosa antara sesama. Itu tabiat namanya. Nah, jadi begini, kalau misalkan Zaid menghibah kepada Umar, ya, Zaid menghibah kepada Umar, kemudian Zaid menyesal atas ribahnya, tadarruk sama Allah, tobat sama Allah. Bagaimana dosa Zaid ribah diampuni? Dosa karena apa? Karena riba itu dua dosa. Satu dosa melanggar hukum Allah, berarti dia dengan tobat dia dosanya. Tapi tabiat hak Umar yang di riba sama Zaid itu belum bebas, tidak lepas, masih lazimah menetap, yang kemungkinan di akhirat nanti si Umar ini akan nuntut kepada Zaid. Nah, itu maknanya. Artinya apa? Fattabi'at lazimatun wasa'ilul dzunub maghfuratun. Itu maknanya. Ya. Tabiat tetap utuh ada. Sampaikan yang kita zalimi itu meridhokannya. Kemungkinan dia meridhokan sendiri, kemungkinan juga Allah kasih balasan yang indah sehingga dia meridhokan kita. Yang jelas bahwa dosa antara kita sama hak dia itu tidak gugur sampaikan dia menggugurkannya. Ya, hak saudara kita tidak akan gugur sampaikan dia menggugurkannya. Nah, adapun dosa antara Allah itu sudah diampuni semua. Nah, maka setiap dosa seperti dosa riba itu dosa antara kita dan Allah juga, sesama dan Allah juga. Ya kan, karena Allah tak melarang. Allah melarang ghibah. Ketika kita berbuat ghibah, berarti kita sudah melanggar larangan Allah. Makanya kata beliau, nah apabila tabriatul qalbi dia dapatkan di hatinya, tapi qada'ul fawaid wal khusum dia tidak mampu menghasilkannya, maka fattabi'at lazimatun wa saddzunub maghfuratun. Nah, berarti kalau kita, misalkan kita dulu tidak sholat, sekarang bertobat, menyesal tidak sholat kita. Bagaimana? Dosa kita dulu tidak sholat, Allah ampuni. Tapi kewajiban sholatnya itu tidak akan gugur sampai kamu qadha. Nah, itu tidak akan lepas kewajiban sholatnya sampai dia mengqadhanya. Adapun dosa meninggalkan sholatnya dengan tobat menyesal tadi, itu dia oleh Allah. Tapi sholatnya sendiri, selama kau belum mengqadha, selama itu tuntutan sholat masih ada. Itu qadhul fawaid. Nah, ini menjelaskan masalah tabiat lazimatun sa'irul maghfuratun. Ini memerlukan penjelasan yang panjang yang tidak pantas untuk mukhtasar ini, yaitu kitab Minhajul Abidin. Kalau kita ingin lebih luas, lihat oleh kita dalam kitab Ihya Ulumuddin dalam bab taubat. Itu lebih lengkap lagi. Nah, apalagi kalau setelah itu
Melihat dalam kitab Al-Qurbah Ilallah dalam bab taubat juga. Nah kemudian Al-Ghayatul Quswa yang ketiganya, baru kita akan menemukan faedah yang sangat banyak dan kepuasan yang mantap. Selesai itu 3 kitab itu semua kalangan beliau, itu kalangan Al-Ghazali. Tapi sebetulnya dengan kitab Ihya saja itu sudah sangat cukup itu. Masa bab taubat itu, masya Allah beliau sangat rinci bab taubat, laten. Kalau kita bandingkan kitab beliau dengan yang lainnya, kita belum menemukan kitab yang mengkaji satu masalah serinci Imam Ghazali belum menemukan. Beliau tuh masya Allah betul. Maka wajar kitab Ihya itu semua mu'jizatul zaman. Jadi kitab yang aneh sepanjang masa, tapi Ihya wajar. Ya, karena betul rincinya bukan main. Masya Allah beliau itu mah kayak beliau terbuat ilham. Masya Allah. Kalau kita baca Ihya tuh, jadi masya Allah. Saya juga kadang-kadang kalau baca Ihya ini Imam Ghazali, masya Allah ya otaknya kayak apa ini? Rinci gitu. Kalau kata guru saya, tidak ada satupun wali, tidak satu walaupun kutub katanya, kalau dia baca Ihya pasti akan terkritik, akan tersinggung gitu. Jangan bisa wali pun, sekalipun wali kutub, kalau baca Ihya itu sudah terkritik. Ya. Makanya habaib Ahlul Bait di Hadrah Maut, beliau itu betul-betul sama Ihya itu betul, tidak mau meninggalkan, dibaca terus sampai beliau kadal Ihya Quranan. Beliau tuh membaca Ihya itu seperti membaca Quran, tamat balik lagi, tamat balik lagi, terus dibolak-balik Ihyanya itu. Kenapa kayak gitu? Jadi wali pun gitu, kalau baca Ihya tuh langsung dia betul-betul terobati gitu. Masuk semua para aulia masya Allah, sampai Idrus Akbar, itu Sultan Malas Syekh Idrus, beliau dalam satu kalam mengatakan katanya, man kataba Ihya bil zahab domintu alai bil jannah. Kalau orang yang sudah mau menulis Ihya dengan tinta emas dari awal sampai akhir Ihya, saya jamin masuk surga. Nulis Ihya, saya 4 jilid, masya Allah, dengan tinta emas lagi. Tidak usah tinta emas lah, dengan tinta biasa aja tulis Ihya, masya Allah. Kenapa? Karena kita nulis itu terus, setiap nulis itu ada ilmu yang nempel, masya Allah. Maka sudah Ihya sudah cukup. Tapi beliaunya sudah, kamu lihat Ihya dulu, lihat Al-Qurbah, lihat Ghayatul Quswa, baru menemukan fawaid yang sangat banyak, penjelasan yang sudah sangat cukup, sudah puas kamu katanya tentang masalah bab taubat ini, gitu ya. Ya, kalau kita Ihya juga cukup. Nah. Alhamdulillah, ya mudah-mudahan kita kasih taufik semuanya mau bertobat sama Allah. Pokoknya taubat itu miftahu kullil khairat. Ya. At-taubah miftahu kullil khairat. Taubat itu kunci segala macam kebaikan sudah. Keberkahan terbuka, kuncinya taubat. Ibadah kita ringan, kuncinya taubat. Kita ingin punya ibadah di malam hari ringan, taubat. Ingin anak kita soleh semua, taubat. Semua taubat. Ya, semua taubat. Kenapa? Karena tidak ada satupun musibah yang menimpa kita kecuali karena dosa kita perbuat. Dengan bertaubat, maka akibat yang sudah Allah hilangkan semua. Sudah. Makanya kalau kita menemukan istri kita sama kita, walau, ya sudah, taubat sama Allah. Taubat. Nanti lama-kelamaan, hilang. Kita punya anak, ya susah. Orang tua nakal-nakal, sudah taubat sama Allah. Allah rubah anak kita. Pokoknya sudah taubat. Ya, makanya kata Imam itu As-Sakandari dalam Al-Arus, dari Urus,
Itu taubat miftahu kulli khairat. Taubat itu kunci segala macam kebaikan. Taubat semuanya. Makanya jangan kita meninggalkan taubat. Terus setiap malam taubat, taubat, taubat. Bukan sholat taubat ya. Bukan sholat taubat. Orang kadang salah. Taubat itu sholat taubat bukan. Sholat taubat itu bukan begitu sebetulnya. Kita itu harus merenungi diri kita, menghisap diri kita, kemudian merenungi tentang bahayanya dosa. Kemudian menyesal dengan dosa, menangis. Nah setelah menangis dari dosa-dosa, baru kita tutup dengan sholat 2 rakaat. Nah sholat itu nama sholat taubat. Seperti kita sudah tawaf 7 kali, tutup dengan sholat. Terus sholat sunnah tawaf. Ini taubat yang enggak sholat aja, ya kan? Taubat yang enggak sholat aja. Lah kok gitu? Ya taubat dulu lah, ya kan? Kita kan itu bangun tidur langsung sholat taubat. Kapan taubatnya kamu? Masuk taubat aja ya. Lah kok gimana? Ya nyesel dulu lah. Pikir duduk dulu, selesai dosa semua, terus kita tangisi dosa-dosa kita, baru kita sholat. Disuruh sholat taubat. Ya, makanya minta sama Allah bisa taubat. Susah taubat itu. Wallahu a'lam. Sekiranya ada soalan. Kita buat dosa pada orang yang bukan Islam, tapi tak ketemu orang yang lain. Orang yang bukan Islam tak ketemu orang yang lain. Bagaimana kita mau menebus ya kerana dosanya? Ya, walaupun dia itu bukan orang Muslim, selama kita mengambil tidak hak, bukan pada haknya, tetap kita dosa. Mesti kita mengembalikan. Ya, mengembalikan. Kalau memang tidak ada orangnya, terputus dan kita tidak tahu, ya sudah, kita sedekahkan harta tersebut untuk dia. Kenapa? Karena orang kafir pun, kalau orang yang non muslim pun, kalau dia bersedekah, sedekahnya sah dan Allah balas, tapi balasan dari akhirat di dunia juga. Nah jadi kebaikan kita, niat kita sedekah nanti buat kebaikan dia di dunia. Nanti dia menemukan kelancaran, kesehatan dan sebagainya. Nah nanti di akhirat ketika menuntut, dia sudah balas dengan kebaikan tadi dengan harta yang kita sedekahkan. Itu apa? Untuk kebaikan. Yang kebaikan yang berharta itu. Hartanya sedekahkan. Jadi buat kebaikan dia dunia lagi dan kebaikannya. Karena orang kafir itu, kalau orang muslim, kalau berbuat kebaikan balasannya di dunia juga. Kalau dia bersedekah di dunia dikasih langsung. Kenapa? Karena orang non muslim bukan ahli untuk dibalas di akhirat. Jadi tetap kita sedekahkan aja sudah. Keluarkan orang fakir, niat untuk dia orang yang mengusir saudara ini. Kalau dia memang masih hidup, maka buat dia nanti kebaikan dunianya dan sebagainya. Kalau memang dia sudah mati, nanti kebaikan untuk keturunannya. Begitu. Masih ada kebaikannya. Ya, bisa. Jangan sampai kita abaikan walaupun itu orang muslim. Karena nanti di akhir zaman, nanti di kiamat ada kisos. Termasuk orang non muslim pun akan menuntut kisos kepada orang muslim. Ya. Bahkan katanya di kitab Tazkirah Qurtubiyah disebutkan orang kafir, orang non muslim itu datang menghadap Allah dengan gumuran darahnya. Kenapa ya Allah? Kata, saya sudah dizalimi sama dia, orang muslim padahal. Kenapa? Karena dia membunuhku, melukaiku, bukan karenamu ya Allah. Nah berarti kan sudah zalim kita. Karena kita melukai dan sebagainya mesti karena Allah, bukan karena hawa nafsu. Kalau hawa nafsu zalim, kena kisah saya harga kita. Itu. Walaupun orang mau muslim, tetap ada hak-haknya mereka. Ya, tidak sembarang kita bilang non muslim nggak bisa. Tetap orang non muslim ada hak di hadapan Allah atas kita semuanya. Itu. Jadi tetap kita ganti semuanya. Gimana kalau kita tidak melakukan amalan ya, Al-Quran dan ajarkan pada yang tak bisa? Nah, bisa itu mah. Untuk hidayah. Ya, Hidayah. balik kita minta sama Allah supaya di akhirat nanti dia jangan sampai menuntut kepada kita.
itu jalan kisos nanti itu jangan sampai menuntut kita. Walaupun kita itu apa, mungkin karena dia bukan ahli untuk menerima kebaikan kita, mungkin ada dosa-dosa dia itu bikin kita akan dikembalikan ke kita, diberikan ke kita. Karena orang-orang non muslim itu dosanya tetap ada, dosa meninggalkan sholat ada, dosa tidak puasa ada, di atas dosa kekufurannya itu. Nah mungkin karena kita mendolimi dia, dosa dia tidak sholat, kita akan pindahkan. Nah maka tetap orang kafir, orang non muslim mesti kita jaga kehormatannya dengan baik gitu. Jangan sampai kita anggap dan muslim tetap menjadi oleh kita. Nah Okey, kalau kita dah taubat dosa-dosa, ada banyak dosa. Kita boleh tak kita jamakkan atau kita perincikan, dan perlu tak kita ulang-ulang lagi? Macam malam ni kita taubat dulu, besok taubat yang kemarin lagi. Macam mana? Sebetulnya kalau kita taubat dari dosa, kalau kita mampu menghadirkan satu persatu dosa kita dan kita salih satu persatu, itu sempurna namanya. Seandainya kita dikumpulkan semua dosa kita, dihadirkan dan mohon sama Allah ampun sekaligus, itu pun bagus, cukup. Seperti itu cukup. Kalau dari sebelah itu gitu. Dan seandainya dia itu satu waktu ingat dengan dosa, nah maka ingat yang kedua dari dosa terus saya menangis, itulah yang menaikkan derajat si Allah, lebih mulia lagi. Makanya kita itu jangan sampai melupakan dosa-dosa kita, sehingga dengan ingat menyesal, semakin tambah dari dosa, semakin jauh dari dosa, semakin dari dosa semakin tinggi dari Allah. Nah bahkan kita jangan sampai melupakan dosa kita, terus ingat terus gitu. Kalau kita kadang-kadang saya masih ingat dosa, pusing, nggak mau pusing deh kayaknya. Nah, justru ingat dosa itu yang menghentikan kita yang berbuat dosa gitu ya. Nah, bagus begitu tiap malam. Bahkan Rasulullah SAW kalau duduk dalam satu dudukan, Rabbighfirli warhamni wa tub alaihi, itu 70 kali itu. Rasulullah Rabbighfirli warhamni itu 70 kali terus begitu. Itu Rasulullah SAW yang pada pandangan kita beliau itu maksum dari perbuatan salah, mustahil berbuat salah, tapi mengajar kepada kita untuk terus bertobat. Jadi tobat itu kan selesai, tapi tobat terus tiap malam, tobat lagi. Kalau orang sudah saya tobat saya, ya salah lah. Emang kalau Rasulullah dosa lagi, ya dosa kan terus kita manusia kan. Ini bukan berarti kita malamnya sudah tobat, besok kalau udah cukup kemarin tobat, enggak, terus tobat nah tidak ya. Bagaimana jika kami bercerita tentang anak kepada orang lain? Adakah ia dikira ghibah? Kalau kita bercerita tentang anak kita kepada orang lain, tentang keburukan, ya, bercerita tentang keburukan anak kita kepada orang lain. Kalau kita bercerita keburukan kepada orang, tujuannya adalah minta nasihat, minta solusi, minta cara mendidik, itu tidak dikatakan ghibah, itu diperbolehkan. Ya seperti seorang perempuan datang ke mufti atau datang ke kiai untuk bertanya hukum, bahwa saya punya suami saya begini, boleh tidak? Nah, seperti dulu Hindun punya suami Abu Sufyan, katanya Abu Sufyan itu pelit. Ya Rasulullah, saya punya suami Abu Sufyan pelit, bolehkah saya ambil uangnya tanpa izin? Kan? Rasul tersenyum, tidak haram, tidak. Nah, berarti diperbolehkan seseorang ya menceritakan keburukan anaknya, orang tuanya, atau suaminya atau istrinya, tapi tujuannya itu minta nasihat dan bagaimana solusinya. Jadi itu tidak apa-apa, satu ghibah yang diperbolehkan, itu ghibah yang diperbolehkan. Tapi kalau kita tujuan merendahkan, menghinakan karena cerita kepada teman-teman kita, bukan untuk solusi, nah itu walaupun ke anak ghibah kita tidak boleh.
semua sama ya ghibah. Nah, ada beberapa 6 perkara ghibah yang diperbolehkan, di antaranya yang tadi. Nah, di antaranya juga sama, termasuk ghibah kalau kita istisyarah, diminta suara atau nasihat. Orang datang ke kita, misalkan saya Ustaz mau nikah sama perempuan namanya Fulan bintu Fulan. Kata Ustaz, oh, kalau boleh jangan sama dia nikah, kamu jangan. Kenapa Ustaz? Dia tuh begini. Nah, dan Ustaz ini menceritakan keburukan perempuan, tapi tujuannya adalah menasehati, karena dia hendak menikahinya. Menikah itu kan mesti memilih perempuan yang baik. Nah, ketika itu dia jujur muncul keburukan itu perempuan, tidak termasuk dosa. Itu ghibah yang mubah. Gitu. Adakah perlu kita minta izin guru kita pada setiap kitab yang mahu diajar, atau izin secara umum saja? Pertama, kitab itu ada jurusan-jurusannya. Ya seperti misalkan ada kitab kisim fikih, ya, ada kisim tasawuf, dan kita punya guru yang mengajari kita kisim fikih, kisim dan sebagainya. Nah biasanya kalau kita sudah selesai mempelajari kitab kismul fikih, ya kitab fikih, nanti guru melihat kita bagus pemahamannya segala macamnya, nanti diizinkan kita untuk mengajar fikih. Berarti setelah kalau diizinkan sudah menyampaikan fikih, berarti kitab apapun yang kita baca yang berhubungan fikih diizinkan itu. Berarti guru sudah melihat kita sudah paham kepada fikih. Karena kalau kita sudah paham satu kitab, 2 kitab, antara sekian kitab, itu baca kitab manapun yang fikih itu akan mudah. Yang penting mazhab sama, Syafi'i misalnya. Sebab kalau kita membaca mazhab Maliki, itu kadang-kadang mereka punya istilah yang berbeda dengan mazhab kita. Nah makanya itu mesti dapat izin lagi dari mazhab Maliki. Ya, gitu kan. Nah itu bukan mesti satu kitab, ya. Yang penting satu kisim aja, satu jurusan. Kalau tasawuf ini dapat izin. Nah kalau memang kita dapat izin umum dari guru, masya Allah, ya seperti biasa thariqah Hadramaut, thariqah para habaib. Kalau kita sudah baca Ihya, baca kitab Minhaj, baca kitab lainnya sudah selesai, nanti kata guru langsung, ya, ajaztukum kama qad ajazani masyaikhi wa masyaikhi, kemudian wa ajaztukum fi da'wati ila Allah wa ajaztukum fi kulli min Allah. Itu ijazahnya langsung semua. Jadi saya ijazahkan kepada kamu semua yang sudah diijazahkan guru saya kepada saya. Ijazah pada kamu semua kitab-kitab yang menurut pada Allah. Saya ijazah kamu untuk berdakwah kepada Allah. Biasa begitu. Nah itu ijazah ammah dari guru-guru kita. Gitu. Nanti kalau kita ingin khusus lagi, kita naik rumahnya. Ijazah lain nanti khususnya. Ya. Nah itu. Nah kalau ijazah thariqah lain hal, itu mesti ada musyafahah dan ada musahabah. Lain hal. Tapi ijazah itu sudah. Itu biasa begitu. Kalau melihat guru gitu. Ya. Jadi nggak mesti kita satu ijazah, nah, satu kisim saja. Ya Allah ya Rabbal Alamin, hamdan yuafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika li'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqin ma tuhawwinu bi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa busarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana ala man zalamana
وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك